Seperti yang kita lihat, manusia setiap harinya membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya adalah buang air kecil atau mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi, bagaimana sih pembentukan urin terjadi? Proses pembentukan urin ini terjadi dalam ginjal, yang melalui sebuah proses bernama ekskresi. Faktanya, ginjal kita terdiri dari jutaan unit penyaring atau disebut dengan nefron. Kita akan melihat lebih jelas dan mengulas tentang nefron. Ada yang tahu nggak? Nefron terbagi jadi berapa bagian? Ada dua, yaitu badan Malpighi dan juga tubulus. Gak hanya itu juga, Malpighi sendiri terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Lanjut ke proses pembentukan urin yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Tahap yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini terjadi pada bagian glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi untuk menyaring darah dan akan dialirkan menuju ke ruang kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Hasil penyaringan disebut dengan urin primer. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi proses penyerapan kembali zat-zat di urin primer yang masih bermanfaat bagi tubuh seperti glukosa, asam amino, dan zat-zat yang masih diperlukan. Hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Tahap ini dinamakan reabsorpsi. Oh ya, faktanya, urobilin ini memberikan warna kuning pada urin kita dan urea yang menimbulkan bau pada urin. Proses terakhir dalam pembentukan urin atau yang lebih dikenal dengan augmentasi. Augmentasi ini dimana akan terjadi penyaringan kembali air, ion natrium, klor, dan urea. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Jadi, di proses augmentasi, sudah jelas bahwa pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah tercampur dengan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan yang merupakan urin sesungguhnya. Setelah kita sudah melihat proses pembentukan urin, sekarang kita akan membahas juga tentang faktor pembentukan urin. Jumlah urin pada balita akan jauh lebih banyak dikarenakan faktor makanan yang lebih encer dan belum maksimalnya menahan rangsang untuk buang air kecil. Berbeda dengan lansia, karena kemampuan nefron ginjal yang menurun, sehingga urin yang dikeluarkan lebih sedikit. Antidiuretik hormon atau disingkat dengan ADH adalah hormon yang berfungsi untuk penyerapan air. Jika ADH sedikit, maka penyerapan air pun sedikit, sehingga urin yang dibuang akan lebih banyak. Semakin banyak jumlah air yang diminum seorang, maka jumlah urin yang dikeluarkan pun semakin banyak. Jika jumlah air yang diminum banyak, maka warna urin akan cenderung bening, transparan, atau kuning pucat. Dan juga sebaliknya, jika cairan yang masuk ke tubuh sedikit, maka warna urin akan berwarna kuning, pekat, dan hal ini menandakan bahwa tubuh sedang mengalami dehidrasi. Jika suhu meningkat, maka akan merangsang pelebaran pembuluh kutaneus dan membuat pengeluaran cairan beralih ke kulit melalui keringat. Sedangkan saat suhu dingin, hormon antidiuretik atau ADH akan diekspresikan sehingga penyerapan air meningkat. Hal ini menyebabkan kita menjadi lebih sering buang air kencing saat suhu dingin. Kadar gula dan garam yang berlebih perlu dikeluarkan tubuh melalui urin. Saat pengeluaran zat ini meningkat, maka produksi urin juga meningkat.